Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Malam hari ini luar biasa, teman-teman penikmat PSK. Berbekal dari putri kami, setiap malam mendengarkan cerita horor yang saya sendiri tidak tahu itu channel milik siapa. Sampai pada titik tertentu itu saya mencoba melihat, dan hari ini kami tim Pada Sebuah Koma mewujudkan apa yang jadi keinginan putri kami untuk mendatangkan salah satu seleb TikTok di kota tercinta kita. Ada Mbak Wil. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya. Ya, jadi terima kasih Mbak sebelumnya sudah mau mampir ke tempat kami. Iya, sami-sami. Jadi ini anak wedok itu kan memang setiap malam dengerin itu, sampai pada akhirnya Mbak Wil dihubungi sama tim untuk sedikit berbagi cerita dengan kami. Gimana Mbak kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Pokoknya lancar semuanya ya? Lancar, sehat, waras, semua aman. Saya itu sempat nyekrol beberapa video ini jenengan di, kalau tidak salah Mbak Wil cerita horor ya? Iya. Nah, Mbak Wil cerita horor itu saya sempat scroll, ternyata Mbak Wil ini dari kecil? Dari kecil. Sejak umur berapa bisa lihat hal-hal kayak gitu? Dari bayi. Duh, dari bayi? Dari bayi, memang mungkin karena turunan kali ya, gawan gitu. Oh ada orang tua? Jadi dari orang tua juga memang bisa, kakek nenek bisa, beberapa saudara ada yang bisa juga, walaupun nggak semua ya. Tapi dari orang tua pernah enggak? Biasanya kan kalau maaf kayak anak saya gitu kan, dulu sempat bisa lihat, terus kita coba untuk tutup gitu. Orang tuanya Mbak Min juga pernah? Iya, kayak gitu. Saya tuh sempat ditutup umur 3, karena dulu kan namanya anak kecil kadang suka ada teman kecil gitu ya, teman imajinasi gitu. Terus karena orang tua takutnya nanti kalau kebawa terus sampai kepengaruh ke kehidupannya, ya, betul. Terus akhirnya ditutup. Tapi itu bertahan cuman setahunan kayak kalau nggak salah, inget. Agak lama, setahunan, cukup lama, setahun. Terus habis itu kebuka lagi, kebukanya itu malah pas di sekolah. Karena SD? Dulu kan enggak, umur 4,5 itu aku dimasukin playgroup. Oh, playgroup. Iya, playgroup itu. Terus habis itu mau masuk TK ditutup lagi, masuk TK kecil ditutup lagi, terus naik TK besar mau masuk SD kebuka lagi. Jadi gitu terus sampai aku mulai udah kayak yowes lah, memang begini. Itu SMA akhir-akhir. Enggak, pas ini Mbak, pas masa kecil itu kan terbiasa dengan astral gitu. Iya. Mulai merasa tidak nyaman itu kalau SD atau? Perasaanku ya, aku waktu masih kecil tuh kayak mah itu yang apa, mah itu setan, mah itu manusia, semua tanggap sama. Oh gitu? Iya. Karena zaman aku kecil itu, sejauh yang aku ingat nggak pernah dikasih lihat yang jelek. Oh, berarti yang normal aja. Maksudnya kalau kayak kuntilanak gitu ya, itu juga nggak yang serem, yang rambutnya dewo-dewo gitu, nggak. Ya kayak perempuan aja, pakai daster putih, pakai apa ya, rambutnya panjang, udah gitu aja. Oh, berarti dari kecil memang ditemuinya dengan sosok-sosok yang normal. Yang normal. Pocong aja juga ya, kupikir ya orang dibungkus aja. Iya. Gitu. Baru mulai tahu perbedaan. Maksudnya ternyata ada yang jelek-jelek itu ya mulai SMP kalau nggak salah. Mulai SMP pas jurit malam. Oh, pramuka? Iya, pramuka. Baru di situ jelek banget. Nah, yang pengen saya tahu, suka dukanya dulu. Punya kelebihan yang tidak semua orang punya loh, gitu. Punya kelebihan ini, sukanya apa, dukanya bagaimana? Sukanya hampir nggak ada. Duh. Dukanya kok banyak ya, karena kadang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau misal nih ngobrol kumpul sama teman-teman gitu, terus tahu-tahu muncul satu gitu kan,
lumayan bikin Iya. vibes-nya jadi berubah ya, kayak ndak enak gitu. Terus kalau lagi kerja, lagi puyeng, harus mengerjakan pekerjaan itu secepat mungkin, terus tahu-tahu didatangi, ada yang kadang tuh soalnya kalau di aku ya, seringnya tuh mereka datang terus stay gitu. Datang stay berarti Iya. datang cuma diem gitu. Jadi misalnya kita lagi ngobrol gini, terus tahu-tahu ada di sini, ya udah gitu. Stay aja sampai aku selesai. Seringnya kayak gitu. Iya. Berarti Mbak Wil ini juga punya ini toh, punya manajemen body yang luar biasa toh berarti. Ya mungkin bisa dibilang gitu kali ya. Karena kan setahu saya kalau astral sering menampakkan itu kan agak berat. Wah, udah bukan berat lagi, udah badannya besar, berat badan memang ya berat, ditambah yang begitu, jadi kayak seringnya tuh rasanya kayak bawa, kayak gendong, gitu, kayak gendong lebih dari 2 orang gitu rasanya. Berarti biasanya kalau sudah berat itu yang Mbak Wil lakukan? Oh, aku biasanya sih doa ya, yang jelas, karena bagaimanapun mereka kan juga ciptaan Tuhan. Ya, betul. Jadi ya sudah, aku kembalikan aja ke Tuhan. Tuhan, ini aku udah kuat deh, ini bawaan pulang gitulah kasarnya. Kalau sudah terlalu berat sampai udah doa pun kayaknya kok masih berat juga. Mutih paling. Oh, puasa putih. Iya, puasa mutih. Itu udah jalan terakhir kasar. Yang 12 atau 24 jam? 24 jam. Keren. Enggak. Dulu awal-awal nggak kuat. Itu kan aku tahu puasa mutih juga dari guru spiritual. Kalau nggak kuat kamu mutih aja, itu air putih sama nasi putih, udah itu aja. Awal-awal tuh 6 jam doang. Oh, 6 jam. Terus semakin lama nambah, terus kuat akhirnya 24 jam. 24 jam. Ya, luar biasa ini pembukaan yang kalau menurut saya luar biasa. Tapi selama ini hanya sebatas Mbak Wil ini ditemanin, dilihatin sosok, atau bisa sampai bercakap-cakap, berkomunikasi? Kalau komunikasi jujur aku nggak mau untuk bisa. Oh gitu? Iya, sebetulnya tuh bisa kan. Kok maksudnya gini, tanggung? Jangan tanggung gitu kan, tinggal 1 step lagi kan udah bisa komunikasi sebenarnya. Cuman kan itu bisa komunikasi sama mereka kan tanggung jawabnya cukup besar menurutku ya. Bertanggung jawab atas mereka itu kan nggak cuman wah berat lah pokoknya. Aku lihat aja tuh berat gitu. Apalagi jenengan itu kan manusia yang rada disenangi sama mereka, jadi jadi apalagi bisa komunikasi mesti mereka juga mintanya agak aneh-aneh pastinya. Ya takutnya tuh itu, takutnya aku nggak bisa memenuhi apa permintaannya mereka gitu loh. Aku juga nggak mau apa ya, nggak mau nuruti mereka maunya apa gitu. Betul. Nah, sepanjang sekian tahun jenengan mengalami kejadian yang seperti ini, pernah enggak? Saya pengen tahu sosok yang paling jelek yang pernah jenengan temui. Kalau tadi jenengan kan di awal cerita hampir semuanya normal, gitu kan? Semuanya normal berarti kan nek wedok ya ayu, nek lanang ya ganteng gitu kan standar. Sosok yang paling jelek yang pernah jenengan? Yang paling aku sampai kayak kok bisa ada yang sejelek ini ya itu? Oh gitu. Yang kayaknya mungkin 2 bulan yang lalu ya sempat ngikut aku. Barusan berarti? Iya, baru-baru. Entah sebulan atau 2 bulan aku lupa. Perempuan, cuman dia memang tunawicara, nggak bisa ngomong. Jadi dari lahirnya dia nggak bisa ngomong. Dia tuh kalau misalnya nongol ke aku tuh kayak gitu doang, nggak bisa ngomong. Itu jeleknya, aduh parah deh. Iya, udah jelek. Mukanya tuh apa? Ini nih sobek sampai ke belakang sini, cuping telinganya ini nggak ada, darah semua. Bau banget, terus banyak badannya tuh banyak bekas tusukan gitu loh. Mulutnya sobek sampai sini. Sadako kan kanan kiri begini. Oh, kanan kiri ya. Ini dia satu tak gitu, tapi sampai ke belakang sini loh. Jadi kalau misalnya aku memperhatikan banget, tengkorak itu kelihatan nih. Tuh jelek, aduh. Berarti kayak memang sengaja disobek gitu? Iya, kayak yang sengaja banget disobek gitu. Lah, ada tusukan-tusukan itu? Dia memang, maaf ya, semasa hidupnya itu dia kan datang ke mimpi aku aku kalau mau komunikasi ke mereka biasanya tuh tak batin. Oh ya, lewat tahu ngimpi ya cara gitu. Kamu nek misalnya memang mau ngomong be aku, jangan mengganggu keseharianku. Mending kamu datang ke mimpiku, wes ngomong kamu mau apa, aku akan mendengarkan. Bukan aku akan melakukan apa yang kamu mau ya, tapi aku akan mendengarkan kamu gitu.
masuklah dia ke mimpi, dia cerita kalau semasa hidupnya memang dia itu dari lahir tunawicara, terus juga ditambah lagi ada kekurangan sama dia gitu loh, kayak kurang saon. Oh, 99%. Cuman 99%, downloadnya belum komplit gitu. Bener-bener. Itu terus dia kalau nggak salah mungkin sekitar umur 15 tahun dia diperkosa 4 orang. Nah, terus 4 orang ini tuh tanganku berat kali ya. 4 orang ini tuh karena tidak mau sampai, walaupun mereka tahu ya, dia tuh nggak bisa ngomong juga, tapi kan bisa nulis gitu ya. Mungkin dia takutnya akan wadul apa gimana gitu. Itu si salah satu laki itu dia pakai topi, tahu topi rapper gitu kan. Dia ambil peso terus ditusuk-tusuk. Jadi yang tusukan paling gede itu di bawah dada sini. Jadi itu kayak ditusuk terus disek ke bawah gitu. Terus di leher sini ada, di paha ada, di tangan ada. Terus beberapa di sekitar sini nih. Dada ke bawah perut situ. Terus baru yang terakhir sama yang satunya laki-laki agak pelontos gitu disobek ini. Nah, cuman ceritanya dia itu cuman sampai di situ aja. Dia kayak nggak menjelaskan setelah itu apa gitu. Oh, berarti kayak nanggung gitu. Kayak nanggung banget. Kadang tuh memang hantu itu dia memorinya nggak sampai sepanjang itu gitu loh. Dia cuma nyimpen bagian yang sakitnya dia tok kadang. Dia mengeksploitasi kesakitannya. Gitulah. Kan ngefeknya ke aku. Jadi aduh sakit banget perutku gitu. Ngefeknya tuh sampai ke situ. Nggak. Tapi Babil tahu itu daerah mana? Tahu sih, cuman aku nggak bisa bilang kayaknya. Gitu ya. Nanti di belakang saja ngobrol. Oke. Berarti setelah mimpi itu dia sudah nggak nganu lagi, nggak mendatangi lagi. Masih. Beberapa kali, cuman nggak yang nempel ngikutin kemana-mana gitu nggak. Itu pakaiannya non sewu? Dia pakai daster, ada gambar daun-daunnya gitu. Pakai daster. Nah, daster putih, sebawah dengkul, terus ada motif daunnya gitu. Ya. Tuh, itu kalau kasihan sih sebetulnya, cuman jelek banget sih. Itu yang paling jelek gitu ya. Menurutku, karena yang paling jelas kayaknya. Dan bau ya? Dan bau. Wah, itu baunya cukup mengganggu. Itu kalau yang menurut Mbak Wil cerita paling sosok yang paling jelek nun sewu loh ya, nun sewu ini nun sewu. Kalau yang cerita menurut Mbak Wil paling keren, paling epic lah. Paling epic yang di Bandung nggak sih? Bandung? Iya. Bandung. Karena yang cerita di Bandung itu tuh gantung dan memang ada untold story-nya yang aku nggak pernah share ke siapapun. Oh, gitu. Luar biasa ini. Apakah harus di-share ke sini? Nah, itu awalnya kok bisa sampai Bandung? Karena kakakku operasi. Tinggalnya di sana? Kakakku tinggal di Bandung. Oh. Gitu, dan kebetulan memang belum menikah, terus dia mau operasi, jadi kakinya tuh kayak apa sih, membusuk gitu loh. Apa diabetes? Bukan diabetes. Jadi kayak dia kan alergian parah. Terus kakinya tuh sempat ada kayak benjolan kecil gitu. Terus lama-lama merembet. Jadi ini punggung kaki itu akhirnya dioperasi. Nah, itu ditemenin ke sana. Kabupaten apa di kota? Masuknya apa ya? Agak daerah atas sih. Oh, kabupaten berarti. Mungkin kabupaten kali ya. Nah, awalnya jadian berarti nyusul ke sana. Nyusul, aku karena sama mama gitu. Sebetulnya aku tuh nggak ikut pun nggak apa-apa, mama nemenin dia aja, berdua aja gitu nggak apa-apa. Cuman namanya orang tua ya, aku takut nanti di kereta nanti nggak bisa ini nggak bisa itu. Ya udah akhirnya ditemani. Awalnya nyusul aja sebetulnya. Berarti ke sana langsung ke rumah sakit? Enggak sih. Sampai Bandung itu sempat mampir ke tempat saudara semalam. Terus baru aku sama mama ke hotel. Hotelnya itu berhadapan sama rumah sakit. Oh ya. Berhadapan persis. Gitu. Mulailah cerita di situ. Mulailah ceritanya itu di situ. Kupikirkan, alah cuman aku mikirnya tuh ekspektasiku ya sebetulnya. Rumah sakit. Aku paling malas sama rumah sakit. Bau obat, entah seliweran, banyak kali lah. Ternyata malah di rumah sakitnya nggak kenapa-napa. Malah nggak apa? Malah nggak apa-apa, malah yang di hotelnya. Di hotel. Berarti jalan masuk hotel jam berapa? Aku check in itu
kayaknya agak sore, sekitar jam setengah 4 sore. Pertama masuk itu udah aneh rasanya, kayak kok kayak masuk dunia lain gitu. Karena hawanya beda banget. Dan hotelnya itu ya menurutku itu aneh, karena biasanya hotel, mall, bangunan tinggi-tinggi mereka akan menghilangkan angka 4 di lift. Intinya nggak ada lantai 4. Biasanya kan ground floor, apa, lobby, terus 1, 2, 3, 5 misalnya. 4-nya pasti nggak ada. Ini ada. Jadi dia basement, lobby, 1, 2, 3, 4. Lengkap ya? Lengkap. 4-nya itu lantai yang paling tinggi, dan mungkin apesnya aku ya di lantai itu aku. Oh, jenengan kebagian di lantai 4? Yes. Ya sudah. Itu dari awal check-in udah itu ya, setiap depan kamar tuh ada ini apa namanya, tempat buat apa, terus ada kembang-kembangnya kayak sajian kecil-kecil gitu di setiap kamar. Mungkin kalau misalnya cuma di depan lift atau di lobby masih oke ya? Masih oke lah, wangi-wangian dupa kan kadang ada yang enak juga. Ini bener-bener literally di depan kamar tuh satu. Padahal hotelnya tuh nggak besar. Hotelnya tuh nggak terlalu besar, bahkan basementnya aja tuh paling cuman cukup berapa mobil ya? 10 mobil. Jadi termasuk kecil kalau hotel? Termasuk kecil untuk hotel ya, karena dia namanya hotel, bukan motel, bukan apa, dan nggak kerja sama yang e-commerce itu tuh nggak kerja sama dia cuma melayani orang yang datang langsung. Oke. Kita order online nggak bisa, nggak ada, aku sampai cari kok. Tapi mungkin sekarang udah ada ya, karena waktu aku datang ke sana itu mereka posisi lagi pembangunan. Oh ya. Wah, tukang banyak banget. Yang pertama terjadi ya, langsung aja ini, karena apa, dadaku mulai kayak sesek gitu. Hari pertama itu setelah aku check in, kita naruh barang di kamar, langsung ke rumah sakit. Karena hari itu juga, sore itu juga kakakku operasi ya. Gitu. Selesai kakakku operasi, aku bilang ke mama, aku ke hotel dulu ya. Itu selesai operasi itu jam menjelang maghrib kok, jam 6 kurangan. Aku ke hotel dulu ya, pengen mandi, gerah banget rasanya. Terus udah aku datanglah ke hotel, masuk lift tuh rasanya kayak apa ya? Kayak banyak orang di situ. Padahal aku sendiri. Di lift itu? Rasanya kok, jadi aku di tengah-tengah lift tuh mainan HP, kok berat kali ya. Terus begitu pintu lift kebuka, rasanya itu sunyi, gak ada suara sama sekali, gak ada. Kayak suara binatang gak ada, suara angin aja gak ada. Terus begitu aku langkah pertama aku keluar dari lift. Ngocor, mimisan. Oh, mimisan kalau cuman setetes 2 tetes oke lah. Jadi bener-bener yang sederes itu dia keluar, terus aku sampai begini nih kayak menggenang gitu loh di tangan. Oh, berarti banyak tuh? Banyak. Dan pertama kali yang ada di otakku adalah cari toilet. Ya, benar. Padahal sebetulnya ya, keluar dari lift, belok kanan, kamar pertama itu kamarku. Berarti padahal deket ya? Iya, padahal harusnya ya udah tinggal ke kanan aja, buka pintu, beres gitu. Entah kenapa aku tuh cari-cari toilet di mana. Yang kebetulannya juga di samping lift itu persis toilet umum. Ya. Aku akhirnya masuk ke situ. Itu begitu masuk ada 2 bilik kanan kiri. Depan biliknya itu wastafel. Wastafelnya cuma 1, kacanya gede banget. Terus langsung kan bersihin, kok nggak berhenti, bersihin terus sampai mungkin 3 menit 4 menitan. Jadi tak siram air terus. Aku nggak kepikiran dinaik kayak didangak kayak gitu, nggak kepikiran. Biasanya kan gitu. Harusnya kan langsung dangak gini kan biar berhenti. Ini enggak. Jadi kayak udah tak biarkan mengalir aja terus gitu. Akhirnya aku ambil tisu, tak sumpel. Nah kan kita posisi kan bersihin kan pasti nunduk begini. Aku tuh udah merasa ada orang di belakangku. Terus aku juga buru-buru karena nggak enak ini orang antre kan. Takutnya dia mau buru-buru cuci tangan, walaupun di awal tuh aku sudah tahu itu 2 bilik itu kosong, kebuka semua pintunya. Harusnya kan kalau misalnya dia orang ke samping gitu. Iya, harusnya ke samping. Iya, harusnya. Terus harusnya juga aku sadar setelah aku ada yang masuk. Ini enggak, langsung ada di belakang gitu. Begitu nyumpel pakai tisu, ndangak, kaca dong. Ada, di belakang ada perempuan lebih tinggi dari aku. Terus aku geser
karena mau ambil sabun, geser begini, lihat ke kaca, ini perempuan cantik loh. Cantik banget. Oriental banget. Oriental. Rambutnya tuh segini loh. Apa ini namanya? Bahu. Inilah bob gitu, modelnya bob lurus. Cantik banget. Matanya tuh yang sipit, terus tajam di belakangnya gitu. Kayak cat eye gitulah. Yeah. Terus mukanya tuh putih, bibirnya merah banget. Cuman kok makin lama kayak jahat ya. Yang tak rasain bukan takut, bukan merinding, bukan apa, jahat. Kayak jahat banget. Dan aku inget banget. Dia itu pakai congsam hitam. Tahu congsam kan? Yeah. Baju tradisional Chinese. Hitam warnanya. Terus di sininya ada kancingnya merah. Ya, biasanya kan agak nyamping gini ya. Buru-buru kan, karena menurutku kayaknya kok ini memang manusia kali ya. Cantik kok. Cuci tangan gitu. Aku sempat bilang maaf loh. Hah? Bilang maaf. Bilang? Maaf lama ya kak gitu. Terus aku keluar. Nah pas keluar, waktu itu kan aku sudah tunangan. Waktu aku bersihin badan itu, ini yang mungkin aku ke skip di cerita di TikTok ya. Oh gitu. Cincin itu tak lepas, cincin tunangan. Tak lepas, tak taruh di pinggiran wastafel. Begitu aku keluar, ingetlah aku, cincinku. Aku balik gak ada orang. Setelah pikir, ini baru keluar pintu loh. Balik harusnya masih ada orang. Orang-orang nggak jauh kan, kalau pintu kan iya. dekat ini. Wah, ya wes iki demit. Pikir ya wes iki demit. Masuklah aku ke kamar. Masuk ke kamar, mules. Mules sekali rasanya. Ini wes habis memisen, mules, ditambah lapar gitu. Lengkap ya? Lengkap banget. Akhirnya ambil baju ganti, masuklah ke kamar mandi. Entah kenapa kejadiannya itu selalu di kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi, kiri jendela kaca besar, cermin besar, wastafel, depan itu kloset, sebelah kanan yang buat shower. Oh ya, sebelah. Benar, shower buat mandi itu ya. Iya, aku nih karena mules, akhirnya duduk langsung di kloset kan. Terus sambil mainan HP. Oh, yang depannya kaca? Enggak, jadi kalau aku duduk ke kacanya tuh di sebelah kanan. Samping gini ya. Mantolnya itu dia mantel ke arah tempat shower. Oh iya, berarti kalau lihat sana berarti showernya aku bisa lihat shower. Iya, benar. Aku tuh main HP, waktu itu aku masih suka main Candy Crush. Oh, Candy Crush. Main Candy Crush. Terus entah kenapa ini mata tuh kok pengen banget lihat ke cermin. Ke cermin. Lihatlah aku. Wah, di tempat shower kali ini jelek.